Mulai di Laut Egen, bab 651. Nenek, Rila kecil sudah kembali. Suara lembut Rila kecil terdengar. Dia sudah dengan cepat bergegas menghampiri neneknya. Ya, kesayangan kami sudah kembali ya. Ibu Karso memeluk tubuh kecil Rila kecil dan membelai kepala kecilnya itu. Nenek, Rila telah menemani Bibi Puspita dan si gendut jalan-jalan ke taman. Rila kecil berkata dengan bangga. Rila kecil telah mengambil inisiatif untuk bertindak sebagai pemandu dan membawa 3 anggota keluarga Puspita ke halaman besar mereka sebelum orang tuanya memberitahunya. Sekarang dia membawa kembali tamunya dan ingin dipuji oleh para tetua. Ya, Rila benar-benar hebat ya. Dia tahu bagaimana menyambut tamu di usia yang begitu muda. Ibu Carson berjongkok dan mencium pipi merah muda Rila kecil. Keluarga itu sangat mencintai cucunya. Rila kami benar-benar pintar. Kami telah diperkenalkan semua hal di sepanjang jalan. Puspita juga ikut memuji Rila kecil. Meskipun Rila kecil tidak menyebutkan apa-apa, bocah itu memiliki niat dan keberanian untuk menjadi penerus keluarga Tanjaya di masa depan. Yang cukup bagi orang untuk melihatnya. Jangan memujinya lagi. Kalau dipuji lagi, dia akan terbang. Meskipun di dalam hati Arila sangat senang, sebagai seorang ibu, siapa yang tidak ingin mendengar anaknya dipuji? Tetapi tidak ingin Rila kecil dipuji, sehingga dia bahkan tidak tahu siapa dia. Rila kesayangan memiliki modal untuk terbang ke langit. Canda Puspita. Saat ini, sebagai satu-satunya pewaris keluarga Tanjaya di masa depan, Orila adalah anak ratusan miliar dan anak emas. Siapa yang tidak bangga? Baiklah, biarkan Orila kesayangan kita mengangkat ekornya ke langit. Ibu Carson menerima lelucon itu dan berkata sambil tertawa. Ketika wanita berkumpul bersama di sekitar anak-anak mereka memiliki topik yang tak ada habisnya untuk dibicarakan dan melupakan keberadaan orang lain. Topik wanita, Gustin tidak bisa menyela. Dia dan Carson adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Carson sangat dingin. Mereka tidak memiliki topik secara pribadi. Jadi, Carson kembali ke ruang kerjanya untuk bekerja. Gustin ditemani oleh ayah Carson. Mereka duduk di pavilion kebun sambil minum teh dan bermain catur. Hari-hari berlalu dengan cepat, terasa tenang dan beberapa hari lagi berlalu. Dini hari itu, Arila berbaring dan bangun. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Dia masih melihat Carson duduk di sofa dekat jendela membaca koran. Itu kebiasaan yang baik selama bertahun-tahun. Tidak seperti di masa lalu. Ketika Carson mendengarnya bangun, dia meletakkan korannya dan bangkit dan kembali ke samping tempat tidur. Sudah bangun? Iya, Arila mengangguk. Hanya ingat untuk bangun dari tempat tidur. Tetapi Carson mendorongnya kembali dan duduk. Dia menatapnya dengan intens. Seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu kepadanya. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah ada sesuatu di wajahku? Arila mengulurkan tangan dan menyentuh wajah dan sudut matanya. Tidak ada kotoran mata atau kotoran lainnya. Ya, ada sesuatu. Carson terkekeh.
Apa? Sebelum Arila selesai berbicara, Carson menundukkan kepalanya dan menciumnya. Dia mengambil bibir bawahnya dan menggigitnya dengan lembut. Jangan. Tangan Arila secara naluriah menyentuh dadanya. Pria itu memeluknya di pagi hari. Apa yang ingin dia lakukan? Aku menginginkannya. Menginginkannya berpikir untuk waktu yang lama, tetapi juga karena dia baru saja pulih dari cedera serius. Carson telah bertahan, tidak berani berpikir lebih, takut menyakiti Arila. Carson, aku minta maaf. Arila menyalahkan dirinya sendiri karena kesehatannya yang buruk. Dia selalu menjadikannya pria normal yang bahkan tidak bisa menyelesaikan kebutuhan fisik normalnya. Bodoh, aku hanya ingin menciummu. Carson memegang bagian belakang kepalanya dan menggosoknya dengan lembut ke dahinya. Carson, Arila mendengus dan berbisik. Sebenarnya aku bisa. Tubuhnya tidak selemah yang dia bayangkan. Dan dia dipulangkan dari rumah sakit selama 10 hari. Dan perawatan yang intensif membuat tubuhnya pulih dengan baik. Carson meraih tangannya yang berayun dan berbisik padanya. Arila. Dia bukan pria yang sangat berhasrat. Bukan tipe orang yang tidak bisa tahan dengan kehidupan suami istri. Dia menginginkannya hanya karena dia adalah istrinya, orang yang tinggal di dalam hatinya, dan dia akan tanpa sadar meremehkannya. Arila berkedip dan bulu matanya yang panjang berkelap-kelip. Kamu tidak tahan. Aku benar-benar bisa. Arila berbisik. Wajahnya merah dan panas. Tetapi dia masih dengan berani memeluk pinggang Carson dan membuktikan kesediaannya dengan tindakan bahwa dia bisa. Bodoh. Carson tertawa pelan, menghangatkan hatinya karena perhatiannya. Tetapi semakin karena ini, semakin sedikit yang bisa dia lakukan padanya. Nama keluarganya adalah Tanjaya. Tetapi dia bukan binatang buas dan tidak akan khawatir tentang kondisi fisiknya. Dia hanya berharap bahwa setiap hari dalam hidupnya mereka akan sebaik mereka sekarang. Setiap malam dia bisa memeluk Arila untuk tidur. Setiap pagi dia bisa duduk di dekat jendela dan membaca koran. Ketika Arila bangun, dia bisa memberinya ciuman pagi yang baik. Carson merenggut tangan Arila dan memberikan ciuman di dahinya. Berberes-bereslah. Nanti kita berangkat ke bandara sebentar lagi. Arila menunduk dan tidak berani menatapnya, lalu berkata, apakah ingin kembali ke kota Pasir Bumi? Pergi ke Laut Egan. Carson menundukkan kepalanya dan menciumnya. Setelah mencium wajahnya dengan sentuhan lembut, dia membiarkannya pergi. Kedepannya, jangan mengingat apa yang kukatakan padamu sebelumnya. Aku minta maaf. Dia benar-benar tidak berharap Carson mengatur untuk pergi ke Laut Egan begitu cepat. Lagi pula, mereka dulu menyebutkan Laut Egan dan akhirnya hilang. Jangan minta maaf padaku. Kalau benar-benar ingin minta maaf, lewat ketulusan saja. Carson memandang Arila dan tersenyum. Brengsek, bisik Arila. Perubahan pria ini benar-benar besar. Baru saja menikah, pria itu dingin dan sekarang dia bisa memikirkan penjahat apapun.
Orang-orang tidak selalu mengatakan bahwa pria itu tidak jahat. Wanita tidak suka. Sekali lagi, dari mulut Carson, dia berkata bahwa mustahil mengatakan apa yang telah dia ucapkan sebelumnya. Aku tidak akan meladenimu lagi. Arila bergegas keluar dari tempat tidur, melarikan diri ke kamar mandi. Karena Carson telah menyiapkan pesawat khusus untuk terbang ke Laut Egan kali ini. Ini pesawat khusus. Itu benar-benar pesawat yang istimewa. Interior pesawat benar-benar berbeda dari pesawat komersial yang biasanya Struktur interiornya adalah lambang suite. Apa yang bisa dibayangkan Arila adalah konfigurasi pesawat khusus atau apa yang tidak bisa dibayangkan Arila. Misalnya, kabin dibagi menjadi 2 kamar. Bagian terakhir adalah ruang bagi tuan untuk beristirahat. Paruh pertama adalah tempat rekreasi dan hiburan. Untuk liburan dan hiburan tuan rumah. Dan dilengkapi dengan beberapa pramugari yang cantik. Arila harus menghela napas bahwa dia benar-benar menikah dengan bos yang sangat besar.